Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok Big Project Logika Pemrograman. Oke, nama saya Wisnu Amar Pamungkas dengan NIM 235222141. Lalu teman saya, Nama saya Muhammad Mualib dengan NIM 235222125. Nama saya Muhammad Fakih Rizal dengan kode NIM 23522111. oke, jadi hari ini kami akan membahas presentasi, kami akan mempresentasikan materi yang sudah diberikan, yaitu jadi kali ini kami akan membahas 5 dari 7 materi pemrograman yang sudah diajarkan, tetapi kami hanya memilih 5 materi saja, yaitu variabel, operator, dan tipe data, kemudian string list dan tuple, lalu control flow, kemudian function dan recursive function, dan yang terakhir itu visualization. Nah, eh, yang pertama akan saya jelaskan itu variabel, operator, dan tipe data. Materi yang akan saya jelaskan pertama yaitu variabel. Di sini saya mempunyai studi kasus yaitu sebuah pabrik yang sedang memproduksi magnet sebesar 1.000 unit. Pabrik tersebut berencana untuk menjual 800 unit magnet tersebut. Pertanyaannya, berapa selisih produksi dan penjualan pabrik tersebut? Nah, langkah yang bisa kita pecahkan yaitu yang pertama, itu kita harus eh, definisikan variabel untuk menyimpan data maupun variabel untuk menyimpan data produksi dan variabel menyimpan data penjualan. Yang pertama itu kita harus mendefinisikan variabel untuk menyimpan data produksi dulu ya. Nah, definisi data produksi. Kemudian kan produksinya sebesar sebesar 1.000 unit ya. Kemudian kita definisikan variabel menyimpan data penjualan. Nah, ini penjualannya sebesar berapa? Sebesar 800 unit ya. Nah, kemudian yang ketiga itu kita bisa hitung selisih produksi dan penjualan. Selisihnya itu kan bisa kita hitung dari produksi dikurangi penjualan kan. Nah, ini yang terakhir kita bisa agar tampil di outputnya, kita bisa tampilkan hasil perhitungan. Nah, dengan cara print, kutip dan kedua, selisih produksi dan penjualan adalah, lalu ini koma, ini selisih ya, ini unit. Kemudian kitaran selisih produksi dan penjualannya adalah 200 unit. Kemudian saya mempunyai studi kasus yang kedua, yaitu ini pabrik pembuat barang rumah tangga akan melakukan produksi. Diketahui biaya bahan baku produk tersebut sebesar 1 juta rupiah dan biaya tenaga kerja sebesar 500 ribu rupiah per orang dan memiliki biaya pengeluaran yang sedang berjalan sebesar 250 ribu rupiah. Hitung total biaya produksinya itu. Oke, jadi eh, langkah yang pertama itu baris 1 sampai 3 itu kita bisa deklarasikan variabel untuk menyimpan nilai biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya pengeluaran ya. Oke, langsung aja kita definisikan. Variabel variabel untuk menyimpan data biaya bahan baku ya. Nah, ini biaya underscore bahan baku sebesar 1 juta rupiah. Kita langsung saja 223 rupiah. Nah, ini kita langsung copy paste aja. Yang baris kedua, definisikan untuk menyimpan data biaya tenaga kerja. Biaya tenaga
kerja sebesar berapa? 500.000 ya per orang. Terus ribu, 500.000. Oke. Yang ketiga kita definisikan data biaya overhead. Nah, ini biaya pengeluaran yang sedang berjalan itu biaya overhead namanya. Biaya overhead sebesar 250.000. 50.000. Oke. Nah, yang di line yang keempat, kita bisa hitung total biaya produksi ya. Produksi. Dengan, nah, ini kan total biaya produksi nih. Total biaya produksi. Nah, ini kan gimana sih? Semuanya kan total ya. Biaya bahan baku ditambah ditambah biaya tenaga kerja ditambah biaya overhead kan. Semuanya ditambahin kan. Lalu ini untuk menampilkan output kita bisa tampilkan hasil perhitungannya dengan cara print. Total biaya produksi adalah, kemudian sininya itu ini total biaya produksi berapa rupiah dalam rupiah. Rupiah jadi kitaran. Nah, ini total biaya produksinya sebesar satu satu 1.750.000. Kemudian di yang ketiga yaitu operator ya. Dari kasus yang saya punya di operator ini, sebuah perusahaan manufaktur memiliki mesin produksi yang beroperasi selama 8 jam per hari. Mesin tersebut menghasilkan produk sebanyak 100 unit per jam. Nah, ini langkah penyelesaiannya bagaimana ya? Oke. Oke, jadi langkah penyelesaiannya itu kan variabel jam operasi itu dideklarasikan. Pokoknya kita harus deklarasikan variabel jam operasi itu kan untuk menyimpan jumlah jam operasi mesin produksi. Oke, jadi yang pertama kita deklarasikan dulu. Kita harus import. Pertama kita harus import from library. Ini kita import math. Nah, kita pertama deklarasikan dulu deklarasi variabel. Nah, ini kan kita harus deklarasikan variabel jam operasi ya. Jam operasi berapa sih jam operasi kan? Berapa ini? 8 jam. Lalu unit produksi per jam ya. Sekitar 180 ya produk. Iya. Unit produksi, sorry, 100. Lalu kita bisa hitung hitung produksinya. Nah, ini produksinya itu sama dengan jam jam operasi ditambah unit produksi unit produksi per jam ya. Per jam. Nah, ini kan ya itu. Nah, lalu untuk menampilkan output kita bisa tampilkan hasil dengan cara ini produksi terus bahan manufaktur adalah ini kita koma produksi lagi dan kita berapa unit gitu. Lalu kita run. Nah, dihasilkan nih produksi perusahaan manufaktur itu adalah 108 unit.
Oke, jadi materi yang selanjutnya yaitu tipe data. Nah, di sini saya punya studi kasus. Sebuah pabrik tekstil memproduksi kain dengan berbagai ukuran dan warna. Setiap kain memiliki kode unik yang terdiri dari 3 huruf dan 3 angka. Kode tersebut digunakan untuk mengidentifikasikan kain dan memudahkan dalam proses produksi. Nah, ini tuh kainnya termasuk termasuk kelas apa sih? Oke, jadi ini caranya. Kita pertama deklarasikan variabel. Deklarasi variabel. Nah, ini kode kainnya. Karena yang diminta adalah kode kainnya. Sama dengan ABC 123. Lalu, ini kan memiliki kode unik yang terdiri dari 3 huruf dan tiga angka ya. Nah, ini ABC 123. Nah, kita deklarasikan tipe datanya. Nah, tipe datanya itu dengan cara kita print type dalam kurung lagi kode kain. Nah, lalu kita run. Nah, ini didapati bahwa kelas ini string ya, termasuk string. Lalu kemudian materi selanjutnya itu string. Saya di sini punya studi kasus, yaitu sebuah perusahaan memiliki produk dengan nama tas laptop dan kode produk 123456. Data-data tersebut dapat disimpan dalam variabel string. Nah, ini kita akan menyimpan data tersebut dalam variabel string ya. Pertama kita namakan dulu ini apa? Nama deklarasikan dulu. Ini kan nama produk. Sorry, nama produknya apa? Ini kan tas laptop ya. Tas laptop. Kemudian deklarasikan lagi kode produknya. Kode produknya 123456. Kemudian harganya berapa? Harganya 500.000. Itu 500.000. Nah, kemudian kita nama print nama produknya dulu dengan cara ini nama nama produk. Oke, ini koma nama underscore produk. Lalu kita print lagi biar ini bawahnya sama kayak atasnya, tapi kita bedakan ini kode produk. Kode produk, sorry ini diberi ini ya, titik dua, ini diberi titik dua. Kemudian ini kode produk ya. Lalu ini print lagi yang terakhir itu harganya. Sorry, ini harga. Oke. Nah, ini harga ya. Kita run. Nah, di sini dapat nih nama produknya tas laptop, kode produknya 123456, harganya 500.000. Oke, studi kasus selanjutnya yaitu hmm, oke, ini tentang list ya, sebuah perusahaan manufaktur memiliki 5 mesin produksi. Setiap mesin memiliki kecepatan produksi yang berbeda-beda. Nah, perusahaan ini ingin mengetahui mesin produksi mana yang memiliki kecepatan produksi tertinggi. Nah, ini kita sama aja kayak yang tadi deklarasikan variabel ya. Variabel. Apa aja mesin? Mesin itu kan ini dalam kurung ada mesin 1 sampai mesin 5 kan. Jadi ada 5 mesin kan. Berarti ini eh, mesin 1. Lalu ini mesin 2. Ini mesin 3. Mesin 4. Ini mesin 5. Nah, nah
Ini deklarasikan kecepatannya. Kecepatannya kan berbeda-beda ya. Kita kita buat pemisahan aja kecepatannya itu. Misal kita kecepatannya 100, lalu 150, lalu 200, lalu 250, nah yang terakhir ini 300 gitu. Nah, kemudian kita selanjutnya kita tuh cari mesin produksi dengan kecepatan yang tertinggi. Tertinggi ya. Nah, ini kan kalau kita mau cari yang tertinggi berarti ini maksimum, ini kecepatan. Karena yang diminta kecepatannya tertinggi. Berarti ini max dalam kurung kecepatan. Nah, kemudian ini indeksnya underscore hmm, max itu indeks. Hmm, Max indeksnya itu sama dengan kecepatan titik indeks dalam kurung ini max. Nah, ini kecepatan. Nanti kita itu mau menampilkan outputnya dengan cara kita print. Nah, ini mesin produksi dengan kecepatan tertinggi adalah mesin. Kita buat ini max indeksnya. Max index. Nah, ini max indeksnya. Kemudian kita run. Nah, mesin produksi dengan kecepatan juga adalah mesin nomor 5. Yang terakhir adalah tapel. Nah, ini saya punya studi kasus sebuah perusahaan manufaktur memiliki data tentang produk yang dihasilkannya, yaitu nama produk, kode produk, dan harga produk. Data tersebut disimpan dalam sebuah tapel nih. Definisikan tapel data tersebut. Nah, oke, yang pertama, kita kan definisikan tapel data produknya. Nah, ini kan data produk underscore ya. Itunya apa aja? Data produknya kan ada tas laptop, TLP001 dan 1.500.000 kan ini data produknya pasti. Jadi kita kumpulin dulu di kurung biasa, tas laptop. Nah, ini TLP001. Kemudian kemudian ini harganya berapa sih? 1.500.000 misal. Apa sih? Iya, satu 1.500.000. Nah, ini kita mau menampilkan data produk dengan cara ya udah kita print aja semuanya. Print, oh, print nama produk, nama produk, nama produknya kan ini termasuk di data produk yang ke-0 ya. Lalu ini kita print lagi. Ini kode produk. Nah, ini data produk ke-1. Lalu yang terakhir itu print harga produk. Nah, ini data produk yang
SD kedua. Nah, lalu kita run. Nah, ini ditemukan bahwa nama produknya itu tas laptop dan kode produknya TLP001, harga produknya dan harga produknya 1.500.000. Oke, jadi sekian yang bisa saya jelaskan. Saya akan lanjutkan kepada teman saya. Bentar. Baiklah, saya akan menjelaskan materi function dan resultant function. Terdapat di sini, yaitu seorang pengguna ingin membuat program sederhana untuk mengolah daftar belanja mereka. Mereka ingin dapat menambahkan item ke dalam daftar, menghapus item, dan melihat isi daftar belanja. Pertama-tama, kita akan masukkan underscore deklarasi variabel. Kemudian daftar belanja belanja. Kemudian kita kembali lagi hashtag fungsi untuk menambahkan item ke daftar belanja. Enter if tambah underscore item masih kedua, enter, kemudian kita tulis daftar belanja. Sorry. Masukkan apa itu ini untuk menghapuskan item itu dari daftar belanja. Terus pasang di ini untuk menghapus item. Kita lanjutkan lagi untuk menampilkan item daftar belanjanya. Kita isi dulu. Yang selanjutnya isi 4 daftar export item data item mulai program selamat datang di program menit visual belum yang satu tambah turun lakukan yang sama yang kedua lihat apa yang dia
tulis pilihan untuk kalimat pasti itu kasih pilihan untuk menambahkan atau positif pilihan sebelum satu dua berdasarkan input kurung kedua masuk tuliskan lalu masukkan item yang ingin ditambahkan. Sekali lagi itu pilihan untuk menambahkan menghapus terus kali lalu kedua kedua sebagai masukkan item yang ingin dihapus. Itu kita buat lagi pilihan untuk melihat daftar dari itu dan kita dilihat yang kedua itu tidak dilihat ada lagi step pilihan dilihat untuk keluar dari program itu bisa lagi kedua dari sprint kedua keluar dari program sprint lagi tadi pilihan yang tidak invalid business itu sprint oke sudah kita akan mulai. Ini hasil dari codingan tadi di atas, seperti ini. Selamat datang di program daftar belanja. Pilih menu yaitu 1 tambahkan item, 2 hapus item, 3 lihat daftar belanja, 4 keluar. Kita coba yang pertama yaitu kita pilih 1 untuk tambah item. Kita mau menambahkan apa? Misalnya susu. Setelah itu kita tambahkan lagi. Kita klik tambahkan 1, kita tulis lagi misalnya telur. Setelah itu kita coba lihat di daftar belanja, kita ketik 3 dan maka sini keluar yaitu susu telur. Setelah itu mari kita coba. Baiklah, selanjutnya kita masukkan nomor 4 yaitu keluar dari pemrograman. Berikut hasil coding saya di function and revision function. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk kali ini, baiklah, untuk kali ini kita akan membahas studi kasus tentang control flow, yaitu penentuan jumlah emas berdasarkan kondisi pengguna. Jika pembeli adalah pelanggan setia atau loyal, maka pembeli berhak mendapatkan 56 emas. Jika pembeli adalah pelanggan baru, maka pembeli berhak mendapatkan 110 emas. Jika pembeli tidak termasuk dalam kategori di atas, maka pembeli tidak mendapatkan emas. Oke, langsung aja masuk codingannya.
kita misalkan ada variabel X sama dengan 5, 6. Karena yang ini diibaratkan, yang ini tuh diibaratkan X ya, yang pertama ini 6, terus variabel Y sama dengan 110. Kita enter, kita kasih string-nya tuh kayak if Y kurang kita kasih lebih aja deh, lebih X, kita kasih titik 2, harus dikasih titik 2 di akhir ya, kalau misalnya enggak itu enternya bakal ke pojok banget gitu. Nah, habis itu kita print, kita kasih petik yang 2, Y lebih besar dari X. Nah, habis itu tinggal kita lihat nih, kita run. Bagaimana hasilnya? Nah, kok nggak ada. Nah, nah, nah kemudian itu ada nih hasilnya kan, dia lebih besar dari X. Karena apa? Karena ini benar. Kalau salah itu, kalau misalnya false itu nggak akan ada hasilnya. Kemudian kita tulis if X sama dengannya itu harus 2 kali Y titik 2, habis itu enter, print, kurung buka, petik 2, X sama dengan Y, di enter lagi, kita kasih di bagian sini. Nah, kita kasih elif karena kemungkinan X, Y. Nah, jika benar maka print X lebih dari Y. Kemudian enter lagi, kita tulis seperti tadi, elif Y X lebih kurang dari X, nah, titik 2, enter, jika benar, print, wah ini aduh printnya malah ada 2 kayaknya. Nah, print, setelah itu juga Y kurang, kok sekarang ya, kurang dari X. Kemudian kita kasih else 2, print Y lebih besar dari X. Setelah itu kita tinggal run. Nah, dapat nih, Y lebih besar dari X karena benar. Kemudian kita tulis lagi if Y kurang dari X, kemudian print Y kurang dari X. Kita run. Nah, ini gak ada hasilnya karena ini tuh berarti false. Jadi kayak ini tuh nggak bener loh. Nah, lanjut kita ke bagian ini, kita tulis print. Kok ini print? Ini udah bener ya. Print A jika Y lebih kurang dari X, else atau
Tuh. Else print B. Kemudian kita run. Nah, maka hasilnya B karena benar print A jika Y kurang dari X. Nah, jadi hasilnya itu B. Kemudian habis itu kita tinggal salin aja, tapi kita tulis aja deh bagian. Soalnya ini gampang. 10, kita tambah variabelnya Z. Karena tadi ada yang pelanggan yang enggak, tentuannya enggak kayak di atas. Jadi kita if X kurang dari Y dan Z kurang dari X2. Bentar, kita kasih spasi. Habis itu kita enter, kita print, kurang buka, keduanya benar. Coba kita lihat. Nah, bentar ya. Oh, ini ada yang salah. Aduh, harusnya kecil. Ini tadi besar. Enggak ada. Nuk. Nah, kemudian akhirnya kita dapat nih hasil dari studi kasus ini, yaitu keduanya benar. Nah, lanjut ke materi selanjutnya. Seperti ini. Ega. Oke, lanjut ke yang kedua, materi yang selanjutnya yaitu tentang visualis. Oke, lanjut. Ini ada sebuah perusahaan e-commerce ingin menganalisis data penjualan mereka untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang performa produk, tren penjualan, dan perilaku pelanggan. Mereka memiliki dataset yang mencakup informasi seperti tanggal penjualan, jenis produk, harga, jumlah terjual, dan wilayah geografis. Oke, lanjut aja ke codingannya. Codingannya itu kita masukin datanya dulu. Datanya itu tinggal import NumPy as np enter x sama dengan np arange range, terus habis itu ada 0,1110. Sebenarnya bebas ini kalau nomornya mah, tapi aku kayak ininya 110 aja. Habis itu kita main y sama dengan x dan 2 tambah, kita tambah variabel, terus itu kita tulis y sama dengan x bintang 2 di atas terus 2. Habis itu tinggal kita import matplotlib-nya, yaitu dengan codingan import matplotlib plot as plt ya. Nah, seperti ini kita enter aja langsung ke persennya mana nih? Kelihatan matplotlib inline, kita tulis inline. Nah, habis itu kita run. Kemudian kita tulis lagi nih codingannya. Codingannya itu kita tulis x sama dengan 1,2,3,4,5 sampai 5 aja nih. Habis itu enter lagi y sama dengan 2,3, nah terus 6
saya tulis 6, kemudian 9, kemudian 10 di akhir. Nah, setelah itu kita enter aja. Enternya 2 kali, kita masukkan PLT titik plot, kemudian X, Y. Nah, kemudian kita enter lagi PLT X labelnya, habis itu kita add, kita petiknya yang satu aja, X aksis label. Ya, ini X-nya harus gede, saya lupa. X-nya itu gede. Kemudian kita enter lagi, sama kita tulis, cuman gantinya yang ini X kan, berarti kita tulis Y di bawahnya. Bentar, aduh. Bentar. Berarti ini di sini tadi. No. Oh, no. Nah, nanti kita tulis tadi apa, PLT. Tadi kehapus tadi teman-teman, sorry. X label. X-nya gede. Axis label. Nah, ini salin aja. Tinggal kita ganti ininya Y. Kemudian ini juga, tapi Y-nya besar. Kemudian kita tulis PLT title, PLT title, example, ini segede, plot. Di situ kita enter aja, terus PLT titik cow. Kenapa di cow? Supaya ada gambarnya, supaya terlihat lebih rapi. Kemudian kita run, coba, bentar. Nah, dapat kan gambarnya. Nah, ini hasil dari kita, dari hitungan kita, teman-teman. Kemudian kita tulis lagi nih. Di sini kan buat, oke, berarti tinggal X sama dengan kita buat 1,2,3,4 Y sama dengan 2,3, tadi itu 6, itu 9 ya, dan 10. Itu kita enter lagi, kita tulis ini, kita tulis nah ini kita tinggal copy aja yang tadi di atas, kemudian kita terapkan paste, kita hapus. Nah, ini tadi kan kita hanya tambahin setnya aja nih, itu kita run. Bentar, ini itu berarti harus dikirim, kemudian kita run. Kemudian kita tunggu hasilnya, dan apakah ini benar. Tunggu lama juga ya teman-teman. Bentar, kok lama ya? Udah jadi, baru jadi. Nah, kemudian jadi teman-teman, ini hasilnya nih, example plot. Nah, udah itu aja, sekian dari saya dan kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Bila ada salah itu dari saya sendiri dan dari kelompok kami. Sekian.